Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang basic speaking atau speaking dasar. Sebelum lanjut ke materi, saya ingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya atau baru menonton video dari saya, silahkan klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa nyalakan pula tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video bahasa Inggris yang lain yang tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Oke, kita akan belajar tentang introduction atau perkenalan dalam bahasa Inggris ya. Remember, karena ini adalah the basic speaking atau speaking dasar, berarti materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi yang sudah disesuaikan untuk teman-teman pemula ya, yang baru belajar atau yang dasar bahasa Inggrisnya masih nol ya, anggap aja seperti itu. Right, jadi mungkin bagi sebagian teman-teman nanti akan menemukan, wah kok terlalu mudah ini ya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi memang ini untuk teman-teman yang dasar atau baru belajar bahasa Inggris. Oke, bagaimana cara kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Ada beberapa poin yang bisa kita sampaikan. Yang pertama yaitu greeting atau sapaan. Ya, kita menyapa dulu sebelum kita memperkenalkan diri. Misalnya, hello everyone, hi everybody, hi there, good morning, good afternoon, good evening. Nah, ini adalah jenis-jenis sapaan ya. Hello everyone dan hi everybody artinya sama. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hai semuanya, begitu ya. Hello semuanya. Nah, sementara kalau hi there ini digunakan apabila orang yang kita sapa itu berada jauh dari kita. Maksudnya tidak berhadapan-hadapan ya. Bisa jadi kita berkenalan lewat Zoom misalnya atau Google Meet gitu ya. Nah, jadi pada kondisi seperti itu kan tidak face to face. Nah, maka kita bisa menyapa dengan hi there gitu ya. Oke. Good morning, good afternoon, good evening. Nah, ini sapaan sehari-hari ya, berdasarkan bagian dari hari. Nah, itu juga kita bisa gunakan sebelum kita memperkenalkan diri ya. Jadi sesuaikan, kalau pagi good morning, siang good afternoon, malam good evening gitu. Jangan salah ya. Oke, setelah greeting baru kita menyebut nama. Bagaimana cara kita menyebut nama? Nah, ini cara yang paling sederhana. I'm John, gitu ya. Hello everyone, I'm John. Hi everyone, I'm John. I'm Budi, ya. I'm Ani. Ini cara paling sederhana. Bisa juga my name is John. Nah, ini mungkin yang lebih populer ya, yang teman-teman sering pelajari ya, yang teman-teman sering dapatkan dari kelas-kelas bahasa Inggris mungkin. Nah, nama saya adalah John, my name is John ya, dan ternyata tidak harus seperti itu, bisa juga lebih singkat seperti yang di atas ini, I'm John, gitu saja ya. Oke, atau my name is John Lambek. Nah, ini disebutkan nama lengkapnya, boleh ya, namanya misalnya Ani Sulistiawati ya, my name is Ani Sulistiawati. Oh, no problem, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengatakan you can call me John. Kamu bisa panggil aku John. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Bisa setelah kita greeting langsung kita menyebutkan you can call me John, atau setelah kita menyebutkan nama lengkap. My name is John Lambek. You can call me John. Begitu ya. Jadi bisa seperti itu. Atau my nickname is John. Nah, ini semakna ya. Maknanya mirip dengan you can call me John. My nickname is John. Namaku adalah John. Nama panggilan ya. Nickname itu nama panggilan atau nama pendek. Nah, my nickname ini biasanya disebutkan setelah nama lengkap ya. Tapi kalau setelah greeting biasanya jarang orang habis greeting langsung my nickname gitu ya. Right. Sekarang poin yang ketiga yaitu place, tempat. Maksudnya adalah tempat di mana teman-teman berasal atau tempat di mana teman-teman tinggal. Contoh, I'm from Jakarta. I come from Jakarta. Gitu ya. Ya,
artinya sama. Saya berasal dari Jakarta, begitu ya. Jadi teman-teman boleh pakai I'm from Jakarta, boleh I come from Jakarta. Ya, walaupun ada yang berpendapat bahwa kalau I'm from Jakarta berarti Jakarta itu tidak jauh dari tempat di mana kita sedang berbicara. Ya, misalnya kita bicara di Tangerang, kan nggak jauh dari Jakarta. Tapi kalau jauh misalnya antara Jakarta dan Jogja, nah maka kita bisa mengatakan I come from Jakarta, begitu ya. Right. Nah, tapi pada intinya boleh pakai I'm from atau I come from. Ya, jangan terlalu pusing. I live in Kemayoran. Nah, I live in Kemayoran, saya tinggal di Kemayoran. Ini menceritakan tempat tinggal kita di mana. Karena kadang asal dengan tempat tinggal itu beda ya. Bisa sama, bisa beda. Jadi bisa jadi I'm from Jakarta and I live in Kemayoran, begitu. Itu spesifikasinya karena Kemayoran yang masih wilayah Jakarta. Nah, kalau yang beda tempat bisa jadi teman-teman I'm from Jakarta, I live in Solo misalnya. Nah, jadi bisa jadi seperti itu ya. Oke, kemudian poin berikutnya adalah jobs, tentang pekerjaan. Bagi yang sudah punya pekerjaan. Misalnya I'm a teacher. I work as a teacher. Ya, dua kalimat ini sebetulnya artinya sama ya. I'm a teacher, aku seorang guru. I work as a teacher, aku bekerja sebagai seorang guru. Nah, jadi sama aja ya. Silakan pilih yang mana teman-teman yang lebih mudah untuk mengingatnya. Atau I work at a company. Nah, kalau teman-teman kerja di perusahaan bisa seperti ini ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan. I work at a company. I'm a businessman. Ya, mungkin nggak kerja di perusahaan tapi punya usaha sendiri. Maka bisa ucapkan atau bisa katakan I'm a businessman. Saya seorang pebisnis. Oke, selain itu I have workshop. Aku punya bengkel. Nah, jadi usahanya langsung yang disebutkan. Nggak apa-apa. Ya, atau I run a small restaurant. Saya menjalankan sebuah restoran kecil. Oke, nah jadi ini contoh bukan tentang profesi tapi bisnis gitu ya. Right. Kemudian age atau usia. Bagaimana cara kita menyebutkan usia dalam bahasa Inggris? Nah, paling singkat I'm 20. I'm plus angkanya. I'm 20. Nah, ini sudah bermakna usia aku 20 tahun begitu, bukan saya 20 gitu doang ya. Tapi maksudnya adalah usiaku 20 tahun. Atau pengen yang lebih lengkap I'm 20 years old. Ya, artinya sama, tinggal dinamakan years old saja ya. Ini biasanya lebih formal ya. Tapi teman-teman yang pengen lebih praktis ya bisa I'm 20 gitu saja. Atau I was born in 1990. Nah, ini tidak menyebutkan usia secara langsung tapi menyebutkan kapan dilahirkan. Biar audiens sendiri yang menebak usianya berapa gitu ya. I was born in 1990. Oke, kemudian education, tentang education atau pendidikan. Pendidikan teman-teman itu sampai apa atau masih statusnya apa. Misalnya I'm a student, saya seorang pelajar. Atau I'm a university student ya. Nah, students itu pelajar secara umum ya. Dari TK sampai dengan mahasiswa ya students bahasa Inggrisnya. Ya, kita ada siswa, ada mahasiswa, tapi dalam bahasanya semuanya students. Nah, hanya saja bisa dispesifikkan dengan menambahkan university di depannya ya. I'm a university student, saya seorang mahasiswa. I'm a senior high school student. Nah, ini saya siswa sekolah menengah atas atau SMA ya. I'm fresh graduate of university. Saya lulusan baru, fresh graduate itu baru lulus ya. Lulusan baru dari kampus, dari universitas. Atau I graduated from university last year. Saya lulus tahun lalu. Saya lulus dari kampus tahun lalu. Nah, bisa juga menceritakan pendidikannya seperti itu ya. Ada banyak pilihan. Atau langsung titelnya, gelarnya ya. I'm a bachelor. Saya seorang sarjana begitu. Nah, oke, that's fine. Kemudian tentang family, keluarga ini sering sekali memang disertakan ketika teman-teman memperkenalkan diri ya. Apa yang bisa kita sebutkan? Misalnya I have 4 siblings, saya punya 4 saudara kandung. Siblings itu saudara kandung ya. Atau langsung spesifik cewek cowoknya ya. I have 1 sister and 2 brothers. Misalnya saya punya seorang saudara perempuan dan 2 orang saudara laki-laki. Seperti ini juga boleh ya. Boleh contoh yang pertama atau contoh yang kedua.
Nah, atau I'm an only child, saya satu-satunya. Kalau memang nggak punya saudara, anak semata wayang, ya, anak tunggal, nah maka bahasa Inggrisnya adalah I'm an only child. Ya, nah ini sebagai tambahan ya, setelah menyebutkan berapa saudaranya, kemudian bisa disertai dengan I'm the second of 4 children. I'm the second ini artinya saya anak kedua of 4 children, dari 4 anak gitu ya. Oke, kemudian kadang-kadang kita juga bisa menyertakan orang tua kita ya. Misalnya seperti ini, my father is a businessman. Ayahku seorang pebisnis. Kalau ayah teman-teman seorang guru misalnya, you can say my father is a teacher, gitu ya. My mother is a homemaker. Homemaker itu ibu rumah tangga. Jadi ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Kemudian poin berikutnya yaitu hobi. Ini sangat sering ya, orang berkenalan biasanya menyebutkan juga hobinya apa. Bagaimana cara kita menceritakan hobi kita? Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini, I like reading and cooking. Jadi pakai like ya, saya suka reading, membaca, dan cooking, memasak. Jangan lupa setelah like itu kata kerjanya harus diakhiri dengan ing ya, I like reading and cooking. Oke, cara lain yaitu I really enjoy swimming. Pakai kata enjoy ya. I really enjoy swimming. Saya sangat menikmati berenang. Ya, maka boleh pakai I really enjoy. I really enjoy watching TV. I really enjoy cooking. Boleh, gitu ya. Atau I'm a big fan. Nah, big fan ini artinya penggemar berat. I'm a big fan of fishing. Saya penggemar berat mancing. Boleh seperti itu ya. Setelah verbnya verb ing juga. Gitu ya. Saya penggemar berat nyanyi. I'm a big fan of singing. Gitu. Kemudian ada poin berikutnya yaitu dream atau cita-cita, impian ya. Misalnya I want to be a lecturer. Saya ingin jadi seorang dosen, lecturer. My dream is to be a doctor. Impianku adalah menjadi seorang dokter. Nah, ini sama-sama menyebutkan profesi yang diimpikan. My ambition is to go around the world. Nah, ini ambisi saya adalah pergi keliling dunia. Ini bukan nama profesi ya yang disebutkan, tapi pengen nanti ngelakuin apa begitulah. Itu juga bisa menjadi dream. My ideal future is to be a rich man. Nah, ini juga tidak menyebutkan profesinya apa, tapi pokoknya pengen jadi kaya begitu ya. My ideal future is to be a rich man. Cita-cita saya ingin jadi laki-laki yang kaya, rich man. Oke, and the last adalah fun fact ya, fakta menarik. Fakta bisa dikatakan fakta lucu atau fakta menarik tentang diri kita. Misalnya, I really love spicy food. Ya, saya suka banget ya dengan makanan pedas. Nah, itu bisa disertakan ya. I'm afraid of caterpillar. Nah, saya takut pada ulat bulu. Nah, ini beneran fun fact karena kadang-kadang ada orang yang badannya besar, mukanya serem, tapi takut sama ulat bulu gitu ya. Nah, maka dia bisa mengatakan I'm afraid of caterpillar. Saya takut ulat bulu. I hate black color. Saya benci warna hitam. Nah, ini juga bisa jadi fun fact, sesuatu yang unik, sisi unik dari seseorang. I hate black color. Oke, nah sekarang kita lihat contoh bagaimana kita memperkenalkan diri secara keseluruhan poin-poin yang tadi ya. Misalnya seperti ini. Hello everyone. My name is Yuriko Satriani. I'm from Gresik, but now I live in Kediri. I'm an English teacher. I'm 42. I'm the last child. My father was a merchant, and my mother was a merchant too. I like playing music and cooking. I want to be a musician. I really love Japanese food. Nah, ini contoh perkenalan secara singkat. Ini paling sekitar 30 menit atau nggak nyampe 30 menit ya. Jadi teman-teman bisa jadikan ini contoh inspirasi, ganti dengan versinya sendiri, namanya siapa, dari mana, begitu ya. Tapi remember, yang lebih penting lagi adalah tadi ujaran-ujaran tadi itu bisa dipelajari, dirangkai dalam kalimat ya, dipraktekkan ya, dan jangan menulis kemudian dihafal ya. Menulis perkenalan seperti ini, ditulis satu paragraf kemudian dihafalkan. No, don't do that. Itu nggak membuatmu berkembang ya. Lebih baik teman-teman belajar untuk spontan walaupun belum bagus daripada kelihatan bagus tapi hasil hafalan gitu ya.
Oke, nah jadi ini materi untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris bagi pemula ya, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya. Thank you.